payung utama dalam pola tatanan kenegaraan. Dan itu titik permulanya adalah pada revolusi Prancis. Nah, makanya kita harus melihat jauh ke belakang, melihat pada era revolusi Prancis itu apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga kita bisa tahu dalam kenegaraan kita sekarang, apakah kita dalam posisi yang benar atau tidak. Secara sistem maupun secara praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan Petiwangi di Masyumi TV. Apa kabar pemirsa Masyumi TV dimanapun berada? Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang tak asing lagi, seorang advokat dan sekaligus ustadz. Dan pada hari ini, pada siang ini kita akan membahas sejarah revolusi Prancis, di mana revolusi Prancis itu adalah salah satu revolusi terbesar di dunia yang bisa mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam jangka waktu 3 tahun. Dari kelompok politik radikal sayap kiri itu dari monarki absolut menjadi demokrasi. Dari istilahnya itu dari suara raja adalah suara Tuhan menjadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk membahas sejarah ini kita langsung saja kepada Pak Irawan untuk lebih dalam membahas demokrasi modern yang adalah ujungnya itu adalah revolusi Prancis. Kami persilakan Bapak Irawan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi persoalan revolusi Prancis ini adalah titik paling penting untuk kita memahami situasi modern state. Modern state dan demokrasi modern pada hari ini. Kenapa ini sangat penting bagi kita juga di Indonesia? Ini menjadi titik yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena apa? Karena kosakata dan sistem yang kita pergunakan sekarang, mulai yang namanya demokrasi, konstitusi, republik, dan hal-hal yang segala macam dalam pola pemerintahan kita, ini bukan muncul dari zaman Majapahit. Ini bukan muncul dari zaman Sriwijaya, ataupun dari era Kesultanan Demak. Tapi ini muncul dari Eropa. Jadi kosakata konstitusi, demokrasi, dan lain-lain, republik ini semuanya kita impor dari Eropa. Nah, apa yang terjadi di Eropa ini sangat penting kita pahami. Apakah benar pola republik itu adalah seperti yang sekarang kita amalkan, kita praktekkan? Apakah benar demokrasi itu seperti yang hari ini dijalankan? Dan mengapa pilihannya adalah demokrasi? Gitu. Nah, jadi maka kita harus melihat apa yang berlangsung di dataran Eropa. Dan titik permulaan itu adalah ketika masa revolusi Prancis tahun 1789. Mengapa revolusi Prancis? Karena pasca revolusi Prancis, disitulah Eropa atau Barat mulai memperkenalkan kembali yang namanya demokrasi modern. Mulailah diperkenalkan yang namanya modern state. Mulailah digunakan paham sekulerisme, liberalisme, dan lain-lain itu menjadi payung utama dalam pola tatanan kenegaraan. Dan itu titik permulanya adalah pada revolusi Prancis. Nah, makanya kita harus melihat jauh ke belakang, melihat pada era revolusi Prancis itu apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga kita bisa tahu dalam kenegaraan kita sekarang, apakah kita dalam posisi yang benar atau tidak. Secara sistem maupun secara praktek. Gitu. Nah, maka kita harus tengok pada era revolusi Prancis itu apa kejadiannya? Mengapa disebut dengan revolusi Prancis? Mengapa ada slogan liberty, equality, fraternity? Apa maknanya? Sementara kita sibuk mengagungkan bahwa seolah-olah ini adalah equality, liberté, fraternité, kata orang.
Seolah-olah ini adalah slogan yang bangga. Padahal di balik slogan itu di situ ujungnya adalah perang akidah. Perang agama yang berlangsung di Eropa. Nah, jadi apa makna equality? Equality artinya keadilan. Adil. Kesetaraan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Kesetaraan. Ya. Kesetaraan itu apa? Keadilan itu keadilan menurut versi kaum rasionalis. Nah, jadi titik balik revolusi Prancis itu adalah perang akidah. Perang antara kelompok gereja Roma, pengikut gereja Roma dan raja melawan kelompok revolusioner. Kelompok revolusioner ini siapa? Nah, jadi kalau kita kenal punggawanya, pemimpin revolusi Prancis ini adalah Robespierre. Robespierre ini adalah penganut filsafat yang sangat tulen. Dia mengatakan bahwa tidak ada namanya kehendak Tuhan. Yang ada adalah kehendak manusia. Jadi perang akidah itu berlangsung antara dua manhaj besar di Eropa ketika itu. Pengikut gereja Roma, mereka percaya bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan. Penafsir dari kehendak Tuhan itu adalah gereja Roma. Maka siapa yang berhak mengangkat raja-raja itu semuanya ditasbihkan oleh gereja Roma. Nah, jadi ketika itu Eropa berlangsung dalam sebuah liga. Raja-raja ini berada dalam satu liga yang namanya Imperium Romanum Sacrum. Jadi raja Prancis, raja Spanyol, raja Denmark, raja Belanda, raja Inggris dulunya ini semuanya lah di bawah otoritas gereja Roma. Nah, maka adagium yang berkembang ketika itu adalah Vox Rei, Vox Dei. Suara raja, suara Tuhan. Karena raja itu dianggap wakil Tuhan. Gitu. Nah, penafsir tunggalnya ketika itu adalah kelompok agamawan. Jadi agamawan dan bangsawan ini adalah strata tertinggi, strata teratas pada era pra-revolusi Prancis. Sampai muncul sebelumnya itu disusupi oleh era Renaissance di Eropa. Jadi era Renaissance itu bukan maknanya adalah pencerahan, tapi itu juga bermakna ada kekuatan politik baru yang muncul. Kekuatan politik baru untuk melawan otoritas gereja Roma. Siapa kekuatan politik baru itu? Ini adalah para filosof. Jadi masuknya paham filsafat di Eropa ini membawa kebangkitan untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok gereja dan raja. Jadi kita lihat filosof-filosof yang dulunya itu diberangus oleh para agamawan. Kita lihat ada Galileo Galilei, Kopernikus, sampai Bruno dan lain-lain itu ditanggapi secara ekstrim oleh kelompok gereja. Jadi masuknya filsafat ini melahirkan yang namanya Renaissance di Eropa. Para filosof-filosof di era Renaissance itu mereka mengambil pengajaran dari era Mu'tazilah dalam Islam. Jadi yang disebut dengan Renaissance adalah ketika filsafat masuk ke belantara Kristen. Mu'tazilah adalah ketika filsafat masuk ke belantara Islam. Jadi setelah pasca era Mu'tazilah, maka berlangsunglah era Renaissance. Nah, apa yang berlangsung pada kita hari ini adalah warisan dari Renaissance. Nah, artinya Renaissance itu melahirkan modernisme. Nah, titik pertama, titik baliknya itu adalah era Revolusi Prancis tahun 1789. Jadi Revolusi Prancis ini adalah pengikut dari anti gereja Roma dan anti raja ini berhadapan dengan para pengikut gereja Roma dan pengikut raja. Jadi perang saudara di Eropa. Perang saudara itu dan mereka saling bunuh. Karena sebelumnya juga selain ada para filosof, ada kelompok baru yang mereka mengikut dari Martin Luther dan John Calvin. Ini yang disebut dengan kelompok Protestan. Jadi kelompok-kelompok inilah yang kemudian bersatu padu, mereka berhadapan dengan kelompok raja dan kelompok agamawan di Eropa ketika itu. Itu disebut Massacre de Paris itu, bukan? Massacre de Paris ini adalah peristiwa pembantaian para pengikut Huguenot. Ini adalah kelompok yang anti terhadap gereja Roma dan anti pada raja, ini dibantai. Jadi juga karena persoalan akidah di Eropa. Nah, Massacre de Paris ini tahun 1572, itu kelompok raja berhasil membantai kelompok revolusioner. Nah, revolusi Prancis ini terbalik situasinya. Kelompok pengikut raja dan gereja Roma inilah yang dibantai.
Jadi kita lihat pada kejadian revolusi Prancis itu Paris itu seperti banjir darah. Jadi ada sebuah kota di tepi pinggiran Prancis namanya La Vendée. Di saatlah pembantaian itu sangat sadis. Jadi apa yang berlangsung pada revolusi Prancis itu kita harus lihat secara jernih. Karena dari situlah kemudian muncullah equality, fraternity, dan liberty. Jadi equality, apa yang dimaksud equality? Keadilan. Keadilan menurut siapa? Kami tidak lagi mengikut pada hukum Tuhan. Itu maknanya. Terus hukum siapa yang kita ikuti? Hukum yang berlandaskan pada rasio manusia. Jadi kita nggak lagi ikut pada kitab suci. Itu yang disebut dengan equality. Keadilan. Hukumnya harus kita ikut pada hukum yang dikarang oleh manusia. Itu yang disebut dengan konstitusi. Jadi kita kenal kalimat itu. Dan itu muncul pertama kali di sana. Kemudian ada namanya liberty, kemerdekaan. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Merdeka dari apa? Memang siapa yang menjajah orang Eropa ketika itu? Kenapa mereka sebut dengan liberty? Merdeka dari urusan agama. Mereka menganggap bahwa manusia itu adalah free will. Bebas kehendak. Jadi kita tidak lagi ikut pada aturan-aturan agama. Itu maknanya. Jadi kalau kita berteriak liberty, 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 harus dilihat dulu apa yang dimaksud dengan liberty. Revolusi Prancis mengatakan liberty artinya tidak lagi tunduk pada aturan agama. Jadi ujungnya adalah sekularisme. Itu muncul dari sana. Kemudian ada fraternity, persaudaraan. Apa yang disebut dengan persaudaraan? Persaudaraan sesama siapa? Siapa yang disebut dengan bersaudara? Sesama pengikut dari orang yang menggunakan rasionalitasnya. Itu disebut dengan fraternity. Lawan mereka adalah kelompok agamawan. Walaupun dalam satu sisi dari persoalan akidah banyak yang mengatakan bahwa terjadi banyak penyimpangan dalam ajaran Nasrani yang ketika itu dijalankan oleh kaum gereja Roma dan rajanya dan lain-lain gitu loh. Tapi itulah makna liberty, equality, dan fraternity. Sehingga kalau kita kemudian latah mengatakan kita harus liberty, equality, dan fraternity, harus lihat dulu maknanya itu apa. Bahwa di balik kejadian itu adalah penentangan terhadap urusan agama. Nah, setelah revolusi Prancis itulah yang kemudian muncul. Tidak ada lagi otoritas raja. Karena puncaknya adalah Raja Louis ke-16. Ini adalah otoritas terakhir dari kekuasaan gereja Roma di belantara Eropa. Jadi mereka tidak lagi percaya kepada raja sebagai pemimpin. Kemudian siapa yang menjadikan pemimpin? Maka mereka mengatakan, para revolusioner ini, para pengikut kehendak manusia ini, maka mengatakan, kita memilih pemimpin dengan cara dipilih. Manusia yang berhak menentukan siapa pemimpin, bukan otoritas agama. Nah, itu yang disebut dengan election, pemilihan umum. Maka kita kenal metode pemilihan umum hari ini kita lakoni. Nah, itu adalah warisan dari revolusi Prancis. Kemudian hukum yang tadi muncullah yang namanya konstitusi. Itu menggantikan kitab suci. Kemudian muncul lagi yang namanya pola demokrasi. Jadi menganggap bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jadi adagium sebelum revolusi Prancis itu yang dipercaya adalah Vox Rei, Vox Dei. Setelah revolusi Prancis menjadi Vox Populi, Vox Dei. Apa maknanya? Bahwa kehendak manusia itu adalah kehendak Tuhan. Jadi ini adalah ajaran filsafat. Filsafat mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Sementara dogma yang diajarkan gereja Roma mengatakan bahwa manusia itu harus tunduk dan patuh terhadap apapun yang terjadi. Jadi artinya inilah yang kemudian terjadinya perlawanan secara akidah. Lalu dalam Islam ini antara pengikut Jabariyah berperang dengan pengikut Qadariyah. Nah itulah kejadian revolusi Prancis, itu perang akidah. Sehingga membuat orang terjadinya pembantaian dan pembunuhan, genosida. Nah, itulah yang kemudian melahirkan yang namanya modern state. Maka isi dari modern state, maka kita bisa lihat, isinya adalah sekularisme. Disingkirkannya agama dari urusan kekuasaan, urusan perdagangan, urusan hukum. Hukum tidak lagi mengacu pada kitab suci. Hukum mengacu kepada konstitusi. Konstitusi mengacu kepada kehendak manusia. Nah, itulah revolusi Prancis. Nah, maka itu sangat berpengaruh besar. Jadi kemudian setelah Prancis ini kemudian Robespierre memenangkan revolusi, Raja Louis digantung, maka tidak ada lagi otoritas agama yang berkuasa di Eropa, di Prancis terutama.
Nah, maka Robespierre didapuk sebagai kaisar Prancis. Tapi kemudian Robespierre dikudeta sama Napoleon Bonaparte. Oh, ditunjuklah Napoleon Bonaparte. Yang mengkudeta sebenarnya bukan Napoleon. Napoleon ini adalah seorang jenderal tentara. Militer. Karena dia berhasil menganeksasi Mesir, maka kemudian dia menjadi tokoh yang dielu-elukan. Jadi yang mengkudeta Robespierre ini adalah sekelompok orang, kelompok kelas yang mereka diuntungkan pasca revolusi Prancis. Karena dulu sebelum revolusi Prancis, kelas pertama ini adalah yang menjadi kelas pertama adalah agamawan dan bangsawan, raja dan kelompok agamawan. Kelas kedua ini adalah para pengusaha, pedagang, para baron, para borjuis. Kelas ketiga ini adalah rakyat. Nah, setelah revolusi Prancis, maka yang dikudeta ini adalah kelas pertama. Kaum agamawan dan bangsawan ini dikudeta. Ini dibunuh, dibantai, dan lain-lain. Maka kelas kedua lah yang naik menjadi kelas pertama, yang menjadi pengendali kenegaraan. Kemudian, itulah ada siapa? Para borjuis. Borjuis ini siapa? Mereka adalah tuan-tuan tanah, pedagang, dan lain-lain. Dan mereka ini adalah konglomerat. Jadi inilah tipikal dari yang disebut dengan oligarki. Jadi mereka yang kemudian menaik kelas, menggantikan posisi kelas pertama, para bangsawan dan agamawan tadi. Maka para borjuis inilah yang kemudian mengontrol dan mengendalikan seorang raja atau seorang pemimpin dalam sebuah negara. Jadi dari situlah kita lihat polanya, apa yang berlangsung seantero dunia hari ini dalam pola modern state itu sama semuanya. Para borjuis lah yang mengendalikan seorang raja. Mau dia formatnya Perdana Menteri, mau dia formatnya presidensial, dan lain-lain. Dan itulah berlangsung setelah revolusi Prancis. Jadi Napoleon Bonaparte itu didapuk, dia dijadikan kaisar. Kemudian Napoleon tidak punya modal untuk mengendalikan dan memimpin kerajaan Prancis baru. Kemudian Napoleon mendapatkan utang, pinjaman uang sebesar 75 juta franc dalam bentuk emas. Siapa yang memberikan utang itu? Baron Itulah tadi, ya? para baron, para borjuis tadi, para oligarki tadi. Dialah yang memberikan utang 75 juta franc. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, Napoleon kau menjadi kaisar Prancis. Tapi kami yang mengatur keuangan Prancis. Maka berdirilah namanya Bank de France. Itu Jadi, bank pertama kali. yaitu bank sentral setelah yang kedua atau yang ketiga. Karena sebelumnya sudah ada bank sentral juga di Inggris. Jadi sebelum revolusi Prancis, 1 abad sebelumnya sudah ada revolusi Inggris dengan pola yang sama. Kelompok borjuis mengkudeta kaum agamawan dan mereka kemudian mengambil alih posisi sebagai pengendali dari kekuasaan. Maka kita lihat hari ini para borjuis lah yang mengontrol negara A, negara B, negara C, dan lain-lain. Dan itu yang disebut dengan para bankir. Jadi itulah tipikal modern state. Maka kita bisa melihat sampai hari ini tidak ada satupun head of state atau kaisar atau presiden mereka mengendalikan uangnya sendiri. Mengapa tidak ada yang bisa mengendalikan uangnya walaupun itu di negaranya sendiri? Karena pengendali uang adalah para bankir tadi. Jadi apa yang berlangsung revolusi Prancis itu sangat penting kita pahami untuk kita bisa tahu di mana kekuasaan berada. Kekuasaan berada di tangan para bankir, para borjuis tadi. Jadi antitesa untuk melawan ini adalah kita harus kembali kepada Islam. Islamlah yang memiliki jawaban terhadap hal ini. Islam yang mana? Islam yang merujuk pada amal Ahlul Madinah. 3 generasi awal. Penerapan Islam dengan pola pemerintahan amal Ahlul Madinah sebagaimana Madinah Al-Munawwar. Itulah yang kita tinggalkan. Karena kita mengikut pola yang dijalankan oleh kaum revolusioner pasca revolusi Prancis. Oke, baik sekali Ustadz Pak Irawan mengenai sejarah revolusi Prancis tadi ya. Mungkin ini kita terbatas waktu, mungkin kita bisa langsung tutup aja Pak Irawan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.